Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, orang-orang hidup dalam ketakutan akan sosok Banaspati. Hantu ini dikenal sebagai arwah jahat yang berwujud api menyala, melayang tanpa tubuh fisik, hanya menyisakan tengkorak mengerikan yang terselimuti kobaran api. Banaspati sering muncul di malam hari, terutama di hutan gelap, dan diyakini memburu siapa saja yang berani masuk wilayahnya. Malam itu, seorang pemuda bernama Raka, yang dikenal pemberani, memutuskan membuktikan bahwa Banaspati hanyalah mitos belaka. Dengan membawa obor dan jimat pelindung yang diberikan oleh dukun desa, ia memasuki hutan yang diyakini menjadi tempat tinggal makhluk itu. Awalnya, hutan tampak tenang, hanya suara angin yang berdesir dan dedaunan yang bergesekan. Namun, semakin jauh Raka melangkah, suasana berubah. Udara terasa semakin panas dan bau hangus mulai tercium. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat cahaya merah berkobar. Cahaya itu bergerak mendekat, semakin besar dan terang, hingga akhirnya wujud Banaspati muncul tengkorak berapi yang melayang, disertai suara desis seperti kayu terbakar. Raka merasa tubuhnya kaku, tapi ia teringat pesan dukun, jangan berlari. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat jimatnya. Banaspati berhenti, namun kobarannya semakin besar, seolah marah. Apa yang kau cari di sini, manusia? Suara berat terdengar, seperti berasal dari dalam api itu. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Mengapa kau gentayangan di sini? Tanya Raka dengan suara bergetar. Banaspati terdiam sesaat, lalu menjawab, aku adalah korban pengkhianatan. Tubuhku dibakar hidup-hidup oleh orang-orang serakah. Arwahku tidak tenang, dan api ini adalah kutukan yang harus kubawa selamanya. Raka merasa iba, meskipun ketakutannya belum hilang. Bagaimana aku bisa membantumu pergi dengan damai? Temukan tulang-tulangku yang terkubur di bawah pohon besar di tengah hutan ini. Bakar dengan dol, bukan dengan kebencian, agar kutukanku terangkat, ujar Banaspati sebelum menghilang dalam ledakan api. Raka mengikuti petunjuk itu. Setelah pencarian panjang, ia menemukan sisa-sisa tulang yang hangus dan melakukan ritual sesuai permintaan hantu tersebut. Sejak malam itu, Banaspati tidak pernah muncul lagi, dan hutan yang tadinya menyeramkan kini kembali menjadi tempat yang tenang. Namun, cerita ini terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai peringatan. Jangan pernah bermain-main dengan api dendam, karena bisa saja itu menjadi kutukan abadi. Tamat.